Kisah Abu Hurairah, perawi berjuluk bapaknya kucing, sahabat Rasulullah SAW dengan ingatan luar biasa. Mengenal dan mempelajari sirah nabawiyah perlu dilakukan agar dapat meniru suri teladan sejati Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka itu perlu untuk mengetahui kisah hidup Nabi termasuk para sahabatnya. Kali ini kita akan mengenal kisah sahabat yang namanya sangat familiar, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Umat Islam mana yang tak pernah mendengar nama Abu Hurairah? Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW ini sampai sekarang masih disebut-sebut namanya karena beliau dikenal sebagai perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa sangka kalau Abu Hurairah ternyata berarti bapaknya kucing. Nama julukan yang dia peroleh langsung dari Rasulullah. Abu Hurairah berasal dari kabilah keturunan Dus di Bani Adnan bin Abdullah bin Zahran. Sebelum memeluk agama Islam, ia diketahui bernama Syams bin Sa'd ad-Dusi. Adapun setelah masuk Islam, Syams bin Sa'd ad-Dusi mendapat nama baru dari Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Sa'd ad-Dusi. 1. Abu Hurairah lahir dari keluarga miskin, hingga pernah makan batu karena kelaparan. Dikisahkan dari buku biografi 60 sahabat Nabi atau yang familiar kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diperkirakan lahir pada tahun 19 sebelum Hijriah. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman dengan nama asli Abdullah bin Amin. Usia Abu Hurairah 30 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Masa kecil Abu Hurairah tidak mudah. Ia pernah bercerita dibesarkan oleh ibunya seorang diri karena ayahnya telah tiada, sehingga ia dibesarkan dalam keadaan yatim. Ia hijrah pun dalam keadaan miskin harta, tak memiliki apa-apa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan pernah sampai memakan batu untuk menganyam perutnya yang kelaparan pada suatu waktu, hingga mengalami kejang-kejang karena sakit menahan lapar. Orang-orang mengira ia terkena penyakit ayan, padahal saat itu ia tengah sakit menahan lapar. Abu Hurairah bekerja di perkebunan binti Ghazwan hingga menjadi pelayan khadam demi memenuhi kebutuhannya. Kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dinikahkan dengan anak perempuan keluarga tersebut. Kisah lain yang mengharukan adalah ketika suatu hari Abu Hurairah sedang kelaparan. Namun, beliau sangat sungkan meminta makanan kepada orang lain. Saat itu, lewatlah Abu Bakar. Abu Hurairah pura-pura menanyakan tentang sebuah ayat Al-Quran kepada khalifah pertama itu dengan maksud agar Abu Bakar mengajaknya ke rumah. Namun, setelah menjawab pertanyaan Abu Hurairah, Abu Bakar kembali pulang tanpa mengajak beliau. Abu Hurairah sedih. Lalu lewat lagi Umar bin Khattab. Abu Hurairah kembali menanyakan satu ayat Al-Quran kepada khalifah kedua tersebut dengan maksud yang sama. Mungkin saja Umar mau mengajak beliau ke rumahnya. Namun, lagi-lagi setelah menjawab pertanyaan Abu Hurairah, Umar kembali pulang tanpa mengajak beliau ke rumahnya. Abu Hurairah kembali bersedih. Yang terakhir, lewatlah Rasulullah SAW. Abu Hurairah senang sekali, karena sebelum bertanya tentang ayat Al-Quran, Rasul sudah mengajaknya terlebih dahulu ke rumahnya. Di rumah beliau, Abu Hurairah mendapati semangkuk besar susu di meja makan. Namun, beliau tiba-tiba mendengar Rasulullah menanyakan kepada Aisyah tentang susu tersebut. Dan setelah dijawab oleh Aisyah bahwa susu tersebut pemberian si Fulan, maka Rasulullah meminta Abu Hurairah yang sangat kelaparan itu untuk memanggil beberapa musafir yang akan diberi susu tersebut. Abu Hurairah sedih, namun beliau patuh kepada Rasulullah dan memanggil beberapa musafir untuk diberi susu tersebut. Satu persatu musafir itu meneguk susu itu sampai kemudian tersisa beberapa tegukan dalam mangkuk itu. Susu yang sangat lezat. Abu Hurairah terdiam dan menunggu perintah Rasulullah selanjutnya. Rasulullah kemudian tersenyum dan meminta Abu Hurairah yang terlihat kelaparan untuk meminum susu sisanya tersebut. Abu Hurairah sangat gembira dan kemudian meminum susu tersebut sampai kenyang. 2. Kecintaannya terhadap kucing menjadikan julukan sebagai bapaknya kucing. Nama Abu Hurairah dalam bahasa Arab memiliki arti bapaknya kucing kecil. Nama ini didapatkan karena Abu Hurairah memiliki seekor kucing peliharaan yang selalu ia gendong dan disayangi kemanapun pergi. Ternyata, Abu Hurairah ini benar-benar penyuka kucing. Dia kerap bermain-main dengan anak-anak kucing. Bahkan, suatu ketika Nabi Muhammad menanyakan kepada Abu Hurairah soal kucing ini. Saat Abu Hurairah bertemu Rasulullah SAW, Nabi bertanya, apa yang ada di dalam lengan bajunya? Apabila dia menunjukkan anak kucing yang ada
dalam lengan bajunya, lantas dia digelari Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh Rasulullah. Dan ternyata memang benar, di lengan bajunya terdapat seekor kucing. Sejak saat itu, dia lebih suka dikenali dengan gelar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kucing itu dirawat dengan sepenuh hati, dimandikan, dibersihkan, dan tentunya diberi makan yang layak. Abu Hurairah berkata, "Aku dahulu bekerja menggembalakan kambing keluargaku dan di sisiku ada seekor kucing kecil, Hurairah. Lalu, ketika malam tiba, aku menaruhnya di sebatang pohon. Jika hari telah siang, aku pergi ke pohon itu dan aku bermain-main dengannya. Maka aku diberi kunyah Abu Hurairah, bapaknya si kucing kecil." Namun, ada cerita lain lagi tentang Abu Hurairah, yaitu ketika ia sedang berbincang dengan Rasulullah, kemudian tiba-tiba kucingnya melompat. Lalu Rasulullah SAW memanggilnya dengan Abu Hir. Itu sebagai panggilan halus Rasul kepada beliau setelah Rasul mengetahui asal-usul julukan Abu Hurairah tersebut. 3. Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju Khaybar. Atas ajakan At-Tufail bin Umar Ad-Dusi, yaitu pemimpin kaum Daus, dia menjadi satu-satunya orang yang kala itu menerima dakwah Islam yang disampaikan At-Tufail kepada kabilah Dus. Sebelum Abu Hurairah masuk Islam, di kabilah Dus semuanya hanya At-Tufail dan istrinya yang menganut ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tufail seorang penggemar syair, dan dia sendiri pandai menyusun syair yang indah. Dia datang ke Makkah untuk membuktikan berita yang telah tersebar luas. Ia mendengar ada seorang laki-laki yang setiap kata-kata yang diucapkannya sangat memukau dan menarik banyak orang yang mendengarkannya. Laki-laki yang dimaksud ialah Nabi Muhammad SAW. Awalnya, kedatangan Tufail ke Makkah tidaklah dimengerti oleh ketua dan pemuka kaum Quraisy. Mereka justru menyambutnya dengan penghormatan dan pesta penyambutan yang meriah. Jadi, ketua dan pemuka-pemuka kaum Quraisy masih belum mengetahui kedatangan Tufail ke Makkah hanyalah untuk mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan Nabi SAW. Sekembalinya ke Yaman, Tufail berdakwah ke kalangan suku kaumnya. Ia berhasil mengislamkan beberapa orang kerabatnya, salah satunya yakni Abu Hurairah. Kemudian, sekitar 80 orang berangkat ke Madinah yang dipimpin langsung oleh Tufail bin Amr. Tentu saja Abu Hurairah tidak ketinggalan dalam rombongan ini. Dia sangat ingin berjumpa dan menatap wajah Rasulullah yang selama ini hanya ia dengar dari orang-orang saja. Keinginannya tumbuh atas hidayah Allah dari hatinya yang bersih. Sepanjang perjalanan, Abu Hurairah terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Namun, sesampainya, sayang, keinginan awal untuk bertemu Nabi SAW harus ditunda karena saat itu beliau SAW sedang berjihad di Khaybar. Namun, keinginan kuatnya tidak berhenti di situ. Abu Hurairah tetap berusaha untuk dapat menemui Nabi SAW, hingga kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya pun mempertemukan beliau dengan Nabi. Dan pada saat itu pula, beliau mengikrarkan taat setianya kepada Nabi SAW. Kecintaan beliau kepada Nabi kian hari kian dalam, dan kecintaan beliau semata-mata karena Allah Ta'ala, hingga keinginannya untuk terus berada di sisi Rasulullah untuk mendengar sabda-sabda Rasulullah. Sebab itulah, yang mana Abu Hurairah lebih banyak mengetahui perihal Nabi Muhammad SAW dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Tak heran, jika Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Saat Abu Hurairah dan At-Tufail menemui Rasulullah SAW, Abu Hurairah dikisahkan berkata, "Hancurlah kabilah Dus." Namun, saat mendengar ucapan tersebut, Rasulullah justru memanjatkan doa, "Ya Allah, berilah hidayah kabilah Dus." Kemudian, Nabi mengganti nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman, yang artinya hamba yang maha pengasih. Saat itu, ibunya belum menerima Islam, bahkan menghina Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun sedih dengan reaksi sang ibunda, hingga ia pun pergi menemui Nabi. "Mengapa kau menangis, wahai Abu Hurairah?" tanya Rasulullah. "Aku tidak bosan-bosannya mengajak ibuku masuk Islam, tetapi ia selalu menolak. Hari ini ia aku ajak masuk Islam, tapi ia malah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas mengenai dirimu, wahai Rasulullah, yang tak sudi ku dengar. Tolonglah doakan ya Rasulullah, semoga ibuku tergugah masuk Islam," kata Abu Hurairah. Rasulullah SAW pun mendoakan semoga hati ibunda Abu Hurairah terbuka dan tergugah untuk segera masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah kembali menemui ibunya, lalu mengajak kembali masuk Islam. Ternyata ibunya telah berubah pikiran dan bersedia masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski hanya bertemu Rasulullah SAW 3 tahun sebelum beliau wafat, Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah, sehingga siapapun yang mencintai Nabi, maka ia pun ikut mencintainya. 4. Periwayat hadis yang tajam ingatannya dan seorang Amir Bahrain.
Meski tidak terlalu lama mengikuti Rasulullah SAW, namun hadis yang diriwayatkannya sangat banyak, mencapai 5.374 hadis. Di antara jumlah tersebut, 325 hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Mengapa sangat banyak? Padahal Abu Hurairah hanya 3 tahun lebih hidup berdampingan dengan Rasulullah, karena beliau satu-satunya sahabat yang selalu mengikuti kemana Rasulullah pergi. Abu Hurairah senang sekali mengikuti dan berada di dekat Rasulullah SAW, sehingga ia selalu mengingat perilaku dan perkataan Nabi. Kemampuan daya ingat yang tajam pernah diuji beberapa orang terkait ketajaman ingatannya akan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkannya. Suatu hari, Abu Hurairah dipanggil oleh seorang yang mengaku ingin belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan senang hati, dia menyampaikan beberapa hadis dari Rasulullah. Dan ternyata, tanpa sepengetahuannya, ada seseorang yang bertugas mencatat semua hadis yang beliau sampaikan. Setelah beberapa tahun, mereka memanggil Abu Hurairah lagi dan menanyakan terkait hadis yang sama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampaikan sama persis dengan apa yang dicatat oleh orang-orang yang mengujinya tersebut tanpa berkurang atau berlebih satu kata pun. Semua orang pun terkesima. Berkat ingatannya yang kuat itu, Abu Hurairah telah meriwayatkan tidak kurang dari 5.000 hadis Rasulullah SAW untuk kaum muslimin. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Hurairah radhiyallahu anhu diangkat menjadi seorang amir atau gubernur di daerah Bahrain. 5. Ulama yang paling utama. Abu Hurairah adalah salah satu ulama dari kalangan sahabat Nabi dan paling utama di antara mereka. Sahabat ini selalu mengikuti kemanapun Nabi Muhammad SAW pergi. Hal itu membuatnya mendapat banyak ilmu dari Nabi. Walhasil, banyak para sahabat lainnya yang menjadikan Abu Hurairah sebagai rujukan fatwa dan juga pengambilan riwayat. Pada sahabat itu diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Abu Ayyub al-Ansari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Sayyidah Aisyah, Al-Mas'ud bin Makhromah, Abu Musa al-Ash'ari, Anas bin Malik, Abu Robi, dan lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW memperhatikan Abu Hurairah. Beliau kemudian bersabda, "Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang warok, berhati-hati. Niscaya kamu akan menjadi paling ahli ibadahnya manusia." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. 6. Sangat mencintai Rasulullah SAW. Sebuah kisah mengharukan terjadi ketika Rasulullah SAW telah meninggal. Kecintaan Abu Hurairah pada Rasul yang tak pernah padam membuatnya terus-menerus meriwayatkan hadis Rasulullah. Apa yang beliau sabdakan, perintahkan, tuntunkan, semua diriwayatkannya dengan sangat jelas. Bahkan, sampai ketika ada beberapa orang jahat yang berusaha memalsukan hadis Rasul dengan menggunakan namanya sebagai periwayat. Karena kemampuan mengingat dan meriwayatkan Abu Hurairah yang sangat tajam tersebut. Suatu hari, saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abu Hurairah didatangi oleh Umar dan memintanya berhenti meriwayatkan hadis. Namun, perintah itu tak diindahkan oleh Abu Hurairah. Beliau terus saja meriwayatkan hadis Rasul, sampai Umar dengan tegas kembali memerintahkannya untuk berhenti dulu jangan meriwayatkan hadis. Umar mengancam Abu Hurairah, "Berhentilah meriwayatkan hadis, wahai Abu Hurairah. Jika tidak, maka kau akan kukembalikan ke tanah Dausi, tanah kelahiran Abu Hurairah di masa jahiliyahnya." Mendengar ancaman sang khalifah, Abu Hurairah kemudian menunduk patuh dan mulai berhenti sejenak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa Umar bin Khattab memerintahkan demikian? Ternyata, saking cintanya pada Rasulullah, Abu Hurairah terlalu semangat terus menghafal dan menyampaikan hadis-hadis Rasul. Namun, mulai sedikit berkurang intensitas interaksinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, untuk tujuan mengingatkan itulah, Umar sampai mengancam, demi kebaikan Abu Hurairah sendiri. Karena Rasulullah pun pasti akan kurang suka jika melihat Abu Hurairah sedikit berkurang hubungannya dengan Al-Quran. Masya Allah. 7. Abu Hurairah menangis jelang akhir hayatnya karena merasa bekal amalnya sedikit. Ketika sakit pada akhir hayatnya, Abu Hurairah menangis. Orang-orang bertanya, mengapa ia menangis? Ia menjawab bahwa ia menangis bukan karena sedih akan meninggalkan dunia dan akan berpisah dengan dunia. Ia menangis karena merasa perjalanan masih jauh, sedangkan bekal amalnya hanya sedikit. Ia menangis karena ia tak tahu di jalan mana ia akan berada, apakah di surga atau neraka. Marwan bin Hakam datang berkunjung menengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Marwan berkata, "Semoga Allah segera menyembuhkanmu, wahai Abu Hurairah." Mendengar doa tersebut, Abu Hurairah justru berdoa sebaliknya, "Ya Allah, aku sudah rindu bertemu denganmu."
Semoga engkau juga begitu terhadapku. Segerakanlah bagiku pertemuan itu. Tak lama setelah Marwan berada di rumahnya, Abu Hurairah wafat dengan tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadanya. Itulah beberapa kisah dari Abu Hurairah atau Bapak Kucing yang bisa kita teladani dan ambil hikmahnya. Semoga menjadikan kita lebih semangat untuk terus berbuat kebaikan dan beramal soleh, seperti para sahabat di masa dahulu. Amin.